Shalom, selamat siang untuk kita semuanya. Nama saya Sri Rani Simbolon. Saya dari kelompok anak Batak. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil yang sudah kami diskusikan tadi, yaitu tentang self planning. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dari planning dan macam-macam planning. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari planning. Pengertian perencanaan atau planning adalah suatu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan aktivitas kerjasama organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa adanya perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan, maupun pengarahan tidak akan berjalan dengan lancar. Rencana atau planning dapat berupa rencana formal dan rencana informal. Adapun pengertian dari formal yaitu sifatnya tertulis dan harus dilakukan oleh semua organisasi dalam waktu yang tertentu, sedangkan informal dia tidak tertulis. Adapun macam-macam dari planning atau perencanaan yaitu satu, rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu rencana yang berlaku antara 10 sampai 25 tahunan. Kedua, rencana jangka menengah, yaitu perencanaan yang berlaku diantaranya 5 sampai 7 tahunan. Yang ketiga yaitu rencana jangka pendek atau short term planning yang umumnya berlaku hanya sifatnya sebentar saja. Yang keempat yaitu rencana induk atau master plan, yaitu sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian-uraian komporasikan sebuah organisasi. Yang kelima yaitu rencana operasional atau operational planning, yaitu sebuah perencanaan yang lebih menitik beratkan kepada pedoman ataupun petunjuk dalam melaksanakan program-program. Yang keenam yaitu rencana harian atau day of planning, yaitu perencanaan harian yang sifatnya rutin. Dan perencanaan juga dapat ditinjau dari ruang lingkup, yaitu A. Rencana strategis, yaitu perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang sangat-sangat lama. Yang B yaitu rencana taktis, yaitu perencanaan yang berisikan uraian-uraian yang sifatnya jangka pendek. Yang C yaitu rencana penyeluruhan, yaitu rencana yang memiliki uraian secara menyeluruh serta lengkap dengan data-data yang sudah ditentukan tadi. Yang D yaitu rencana terintegrasi, yaitu rencana yang memiliki uraian-uraian menyeluruh secara singkat dan terpadu. Baik, demikian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu David Pardusi, yaitu tentang well-being. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan pengertian well-being. Dalam bahasa Indonesia, arti kata well-being adalah sejahtera atau sejahtera. Kata sejahtera berarti aman, selamat dan makmur, atau bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan yang terlepas dari segala macam gangguan, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan atau keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Hemlock atau 1999 mendefinisikan physiological well-being sebagai sebuah kebutuhan untuk memenuhi ketiga kebahagiaan yang penerimaan, kasih sayang, dan pencapaian. Konser tahun 2005 menjelaskan physiological well-being sebagai kesejahteraan psikologis individu yang memfokuskan pada realisasi diri atau self-realization, penyataan diri atau personal expressiveness, dan aktualisasi diri atau self-understanding.
dapat disimpulkan psikologikal well-being adalah keadaan individu yang menerima diri apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontainer. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai dimensi psikologikal well-being. Adapun pengertian dari psikologikal well-being yaitu kemampuan individu untuk menerima dirinya apa adanya, kemampuan untuk melakukan pertumbuhan diri, kemampuan untuk meyakinkan diri bahwa hidupnya bermakna, serta kemampuan untuk memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan sosial. Dimensi psikologikal well-being dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri diartikan sebagai karakteristik utama dari kesehatan mental individu, di mana individu yang mencapai aktualisasi yang berfungsi secara optimal dan dewasa. Individu dalam hal ini dapat mempertahankan sikap-sikap positifnya dan sadar bahwa setiap individu memiliki keterbatasan. 2. Hubungan positif dengan orang lain atau positive relationship with others. Hal ini dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan hubungan relasi dengan orang lain, di mana pada tingkat ini individu mampu memiliki hubungan yang hangat dan saling percaya dengan orang lain, serta memahami konsep memberi dan menerima antara hubungan manusia. Individu ini mampu untuk mengelola hubungan interpersonal secara emosional dan adanya kepercayaan satu sama lain sehingga adanya kenyamanan. 3. Otonomi atau kemandirian. Otonomi atau kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan melakukan dan mengarahkan perilaku secara sadar dan mempertimbangkan yang mana negatif maupun positif, sehingga mampu memutuskan dengan tegas dan penuh keyakinan sikap mana yang akan diambil. 4. Penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginannya. Penguasaan lingkungan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana individu dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ada di sekitar lingkungannya. Hal ini sangatlah penting pada kehidupan eksternal tiap individu, di mana faktor eksternal adalah suatu hal yang dapat merubah sebagian aspek kehidupan sosial individu. 5. Tujuan hidup atau purpose of life. Tujuan hidup dapat kita artikan sebagai sesuatu hal yang mengarah pada masa depan. Dalam hal ini, setiap individu akan melakukan berbagai planning agar mereka dapat mencapai tujuannya di masa yang akan datang. 6. Yaitu pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi berfungsi sebagai aspek psikologi yang harus berkembang, di mana individu harus mengembangkan potensi-potensinya untuk bertumbuh dan maju. Saya akan menunjukkan materi dengan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi psikologikal well-being. Melalui penelitian yang dilakukan RIF, menemukan faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan psikologikal well-being seseorang. 1. Usia. Ditemukan adanya perbedaan tingkat psikologikal well-being pada orang dari berbagai kelompok usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin mempengaruhi kondisi yang terbaik bagi dirinya. Individu tersebut semakin dapat mengatur lingkungannya menjadi yang lebih baik sesuai dengan keadaan dirinya. 2. Jenis kelamin. Satu-satunya dimensi yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah dimensi hubungan positif dengan orang lain. Sejak kecil, anak laki-laki digambarkan sebagai sosok yang agresif dan mandiri, dan perempuan digambarkan sebagai sosok yang pasif dan tergantung serta sensitif terhadap perasaan orang lain. Sifat yang tertib ini terbawa sampai besar. 3. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi berhubungan dengan dimensi penerimaan diri, tujuan hidup,
penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan pribadi. Individu yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan status sosial yang dimiliki individu akan memberikan pengaruh berbeda pada psikologi well-being seseorang. 3. Budaya. Sistem nilai individualisme kolektivisme memberi dampak terhadap psikologi well-being yang memiliki satu masyarakat. Baik, terima kasih. Saya ingin melanjutkan presentasi kawan saya. Saya ingin membawakan metode yang berjudul konsep well-being. Happiness atau kebahagiaan biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari yang mengacu pada keadaan sementara seseorang, biasanya menggambarkan rasa kepuasaan, kamu terlihat bahagia hari ini, atau aku turut berbahagia. Istilah well-being lebih digunakan dibandingkan dengan happiness, kata Yunani yang sering diartikan sebagai kebahagiaan atau eudaimonia. Mungkin terlihat terlalu berlebihan, tetapi kepada kenyataannya eudaimonia terbatas tidak hanya untuk makhluk yang memiliki kesadaran, tetapi juga kepada manusia atau human beings, hewan yang tidak manusiawi atau non-human animals tidak memiliki eudaimonia. Hal ini karena eudaimonia memberikan kesan bahwa dewa atau peruntungan memiliki satu hal yang disukai, dan ide tentang dewa-dewa yang peduli dengan makhluk bukan manusia tidak terpikir oleh bangsa Yunani. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa psychological well-being adalah keadaan individu yang menerima diri apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Menurut Reeve, psychological well-being adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya apa adanya maupun kehidupannya di masa lalu. Pengembangan atau pertumbuhan diri atau personal growth, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan atau purpose in life, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain atau positive relationship with others, kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungannya secara efektif, dan memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan sosial atau autonomi. Faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perkembangan psikologi well-being seseorang. Oke, sekianlah hasil dari presentasi kami. Saya dari kelompok Halak Kita Batak. Sekian dan terima kasih. Horas. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari kami, yaitu grup Halak Batak. Jika ada perkataan kami yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.